Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faizatul Rohimah dari kelas M6 Manajemen Keuangan 2 NPM 219010811105. Saya akan mempresentasikan yakni materi kapital struktur teori tradisional and kontemporer. Yang pertama ada pengertian struktur modal. Struktur modal atau kapital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, pendanaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang atau debt financing. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata atau disingkat dengan KO sehingga maksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal ini sangat penting karena kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Maka dari itu, memahami struktur modal adalah hal yang sangat penting. Jika hutang jangka panjang perusahaan lebih banyak dibandingkan laba ditahan, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang serius. Struktur modal akan mengatur perimbangan tersebut di dalam perusahaan. Kemudian ada dua macam teori struktur modal. Yang pertama yakni teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Kemudian yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Dalam teori ini berpendapat bahwa yang pertama ada teori MM tanpa pajak dan yang kedua ada teori MM dengan pajak. Kemudian yang pertama teori MM tanpa pajak. Teori struktur modal modern yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller atau teori MM. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak berpengaruh nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka, yaitu yang pertama, tidak terdapat agensi cost, yang kedua, tidak ada pajak, yang ketiga, investor dapat berhubungan dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. Kemudian yang keempat, investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan. Kemudian yang kedua ada teori MM dengan pajak. Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurangan pajak. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva. Struktur aktiva yakni semakin besar jumlah aktiva perusahaan, terutama aktiva lancar, maka perusahaan cenderung mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan dana utang. Hal ini yang menunjukkan adanya pengaruh dari struktur aktiva pada struktur modal perusahaan. Yang kedua ada growth opportunity. Perusahaan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan. Kesempatan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Biasanya tidak semua menguntungkan. Hal tersebut juga memengaruhi struktur modal perusahaan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar lebih cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dibanding perusahaan kecil. Hal inilah yang membuat perusahaan kecil lebih rentan bangkrut, sedangkan perusahaan besar lebih siap menghadapi krisis karena memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar. Kemudian ada profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi pasti mempunyai dana internal lebih banyak dibandingkan dengan profit rendah. Dengan begini, perusahaan yang memiliki profit tinggi akan memiliki hutang yang lebih rendah karena memiliki dana internal yang cukup. Hal inilah yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Kemudian ada risiko bisnis. Risiko bisnis bisa menjadi salah satu
alasan kenapa perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternalnya. Hal ini berpengaruh kepada leverage perusahaan. Setiap faktor mempengaruhi kondisi struktur modal perusahaan, juga akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Misalnya saja, posisi perpajakan. Perusahaan yang kondisinya keuangannya sehat tentunya rutin membayar pajak dan tidak mengalami masalah perpajakan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak taat pajak atau memiliki kondisi keuangan tidak sehat, proses pajak bisa saja terhambat. Selanjutnya ada teori kontemporer struktur modal, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pecking order teori. Teori pecking order atau model pecking order mendalilkan bahwa biaya pembiayaan meningkat dengan informasi asimetris. Pembiayaan berasal dari 3 sumber, yakni dana internal, hutang, dan ekuitas baru. Perusahaan memprioritaskan sumber pembiayaan mereka. Pertama, lebih memilih pembiayaan internal dan kemudian hutang. Terakhir, meningkatkan ekuitas sebagai upaya terakhir karena pembiayaan internal digunakan terlebih dahulu. Ketika itu habis, maka hutang diterbitkan dan ketika tidak lagi bijaksana untuk menerbitkan hutang lagi, ekuitas diterbitkan. Teori ini menyatakan bahwa bisnis mematuhi hierarki sumber pembiayaan dan lebih memilih pembiayaan internal jika tersedia, dan hutang lebih disukai daripada ekuitas jika pembiayaan eksternal diperlukan, atau ekuitas berarti menerbitkan saham yang berarti membawa kepemilikan eksternal ke dalam perusahaan. Dengan demikian, bentuk hutang yang dipilih perusahaan dapat bertindak sebagai sinyal kebutuhan dan keuangan eksternal. Teori pecking order dipopulerkan oleh Mayes dan Maljuv 1984, di mana mereka berpendapat bahwa ekuitas adalah cara yang kurang disukai untuk meningkatkan modal, karena ketika manajer atau yang diasumsikan lebih tahu tentang kondisi sebenarnya dari perusahaan daripada investor mengeluarkan yang baru ekuitas. Investor percaya bahwa manajer berpikir bahwa perusahaan dinilai terlalu tinggi dan manajer mengambil keuntungan dan penilaian berlebihan ini. Akibatnya, investor akan memberikan nilai yang lebih rendah dan penerbitan ekuitas baru tersebut. Kemudian ada teori signaling. Mengembangkan model ini di mana struktur modal atau penggunaan utang merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Jika manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan karenanya ingin agar saham tersebut meningkat, maka manajer akan banyak berkomunikasi hal tersebut kepada investor. Manajer bisa menggunakan hutang lebih banyak sebagai sinyal yang lebih kredibel, karena perusahaan yang meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor juga diharapkan akan menangkap sinyal tersebut dengan pemahaman bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Yang terakhir ada trade-off teori. Dalam teori ini menjelaskan tentang seberapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan, sehingga terjadi keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan. Esensi trade-off teori dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Apabila manfaatnya lebih besar, maka tambahan hutang masih diperbolehkan. Apabila pengorbanan karena penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Teori ini menjelaskan sebuah perusahaan yang struktur modalnya tanpa menggunakan hutang dengan keseluruhan menggunakan hutang, dan perusahaan yang dalam keadaan buruk. Perusahaan yang tidak menggunakan hutang dalam modalnya akan membayar pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan hutang. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung. Nilai perusahaan dengan menggunakan hutang akan lebih besar dibanding perusahaan tanpa menyertakan hutang dalam modalnya. Perusahaan dengan modal keseluruhan hutang dikatakan buruk karena dalam setiap hutang terdapat bunga yang dibayarnya dengan keseluruhan hutang dan dalam modal perusahaan. Dalam setiap keuntungan, perusahaan tersebut akan menggunakan labanya untuk membayarkan bunga. Tentu, keadaan tersebut tidak akan menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perhitungan mengenai struktur modal optimal dengan mempertimbangkan peningkatan nilai perusahaan dan biaya yang akan muncul. Trade-off teori pada struktur modal dapat menjelaskan perbedaan struktur modal yang ditargetkan antara perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa tingkat profitabilitas mengimplikasikan hutang yang lebih besar karena
lebih tidak berisiko bagi para pemberi hutang. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga menunjukkan kapasitas hutang yang lebih besar daripada teori ini memasukkan beberapa faktor antara lain pajak dan biaya keagenan. Nah, pada gambar yang berada di pojok kiri bawah itu adalah teori trade-off struktur model perusahaan. Itu adalah gambarannya. Kemudian ada latihan soal untuk teori MM tanpa pajak. Soalnya adalah perusahaan A dan H sama persis kecuali bahwa kedua perusahaan A tidak menggunakan hutang dan perusahaan H mempunyai hutang sebesar 100 juta dengan bunga 10%. Asumsikan bahwa semua asumsi MM terpenuhi, tidak ada pajak EBIT perusahaan 40 juta dan biaya modal sendiri perusahaan A adalah 20%. Hitung A berapa nilai kedua perusahaan menurut teori MM tanpa pajak, yang B berapa biaya modal tertimbang untuk kedua perusahaan, yang C berapa biaya modal tertimbang. Kemudian penjelasannya yakni berikut ini. Yang A, FU sama dengan EBIT dibagi KSU sama dengan 40 juta per 0,2 sama dengan 200 juta. Jadi nilai kedua perusahaan tersebut menurut teori MM tanpa pajak adalah 200 juta. Kemudian yang B, KS sama dengan 20%, KD-nya sama dengan 10%. KS sama dengan KSU ditambah KSU min KD dikali D per S, yakni 20% dikurangi 10%, kemudian dikali dengan 100 juta dibagi dengan 100 juta, yakni hasilnya adalah 30%. Kemudian ada catatan, D sama dengan hutangnya adalah 100 juta. S-nya sama dengan modal sendiri sama dengan FI dikurangi dengan D sama dengan 200 juta dikurangi dengan 100 juta sama dengan 100 juta. FI sama dengan 200 juta atau sama dengan FU karena menurut MM tanpa pajak FI sama dengan FU. Jadi biaya modal sendiri untuk kedua perusahaan adalah A sama dengan 20% dan perusahaan H adalah 30%. Kemudian yang C ada WACC atau perusahaan yang H. WACC sama dengan WS dikali KS sama dengan WD dikali KD. Kemudian ada rumusnya yakni S per F dikali KL, kemudian ditambah dengan D per F dikali dengan KD, sama dengan 100 juta dibagi dengan 200 juta dikali dengan 0,3 ditambah 100 juta dibagi 200 juta dan dikali dengan 0,1. Hasilnya adalah 0,2 atau sama dengan 20%. Jadi biaya modal tertimbangnya adalah 20%.